kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena masih bisa bangun untuk menghirup udara segar di pagi hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih karena Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati kehidupan ini ya Bapa. Engkau akan selalu menyertai kami, melindungi, serta menjaga kami dimanapun dan kapanpun. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa pagi kami yang penuh syukur atas-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan renungan-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Semoga renungan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan Engkau sudah memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon dan mengucap syukur. Amin. Firman kali ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 yang berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancanganmu, apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Judul firman hari ini yaitu rencana Allah dalam hidup kita. Kalian terkadang bertanya-tanya dong, sebenarnya apa sih rencana Tuhan itu dalam hidup kita? Pastinya juga kita pengen tahu kan. Tema rencana Allah dalam hidup kita ini memberikan landasan kuat untuk kita merenungkan betapa dalamnya kasih dan perhatian Allah. Dalam setiap langkah dan pilihan yang kita buat, kita bisa yakin bahwa Allah ini memiliki rencana yang sempurna bagi hidup kita. Bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, ketika kita melihat ke dalam Alkitab, kita menemukan janji-janji Allah yang menegaskan bahwa rencananya adalah rencana kesejahteraan dan bukan kebinasaan, untuk memberi kita harapan dan masa depan. Itulah kepercayaan yang kita tanamkan saat kita merenungkan perjalanan hidup kita di bawah pengawasannya. Pertama, ketika kita merenungkan rencana Allah dalam hidup kita harus memahami bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang sempurna. Dia yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana dan memahami aspek dalam kehidupan kita jauh sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Dia merancang kita dengan tujuan tertentu dan memberi kita bakat, kecakapan, dan minat yang unik sesuai dengan rencananya. Kedua, rencana Allah seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau kita bayangkan. Kadang-kadang kita mungkin mengalami tantangan, penderitaan, atau mungkin kekecewaan yang membuat kita tuh bertanya-tanya tentang keadilan Allah. Kayak misalkan teman kita ada yang sukses. Nah, dia sukses, tapi kita malah enggak, padahal kita tuh usaha bareng, mungkin kita juga berdoa mohon sama Tuhan itu juga bareng, lalu menyembah Tuhan, gereja juga bareng, tapi kenapa dia doang yang sukses sedangkan aku enggak? Kan kita merasa kayak enggak adil gitu loh sama Tuhan. Namun, dalam renungan ini kita diajak untuk percaya bahwa meskipun kita tidak selalu mengerti atau melihat dengan jelas rencananya, tetapi Allah tetap selalu bekerja untuk kebaikan kita. Lalu yang ketiga, yaitu renungan tentang rencana Allah mengajarkan kita tentang pentingnya iman dan kepercayaan yang mendalam kepadanya. Ketika kita merasa bingung atau kecewa dalam arah hidup kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita dan bahwa Dia akan memimpin dan memandu setiap jalan hidup kita. Lalu yang keempat, yaitu rencana Allah tentang mengajarkan kita ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Meskipun kita frustasi atau ingin melakukan sesuatu dengan cara kita sendiri, renungan ini mengingatkan kepada kita bahwa mengikuti rencana Allah adalah kunci untuk memperoleh berkat dan keberhasilan yang sejati dalam hidup. Lalu yang terakhir, merenungkan rencana Allah dalam hidup kita adalah memperkuat harapan kita dalam Kristus. Kita tahu bahwa Allah telah menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya, di mana segala sesuatu
akan direstorasi dan diperbarui sesuai dengan rencananya yang sempurna. Dengan merenungkan tema ini, kita dipanggil untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik bagi kita, bahkan ketika kita tidak memahaminya sepenuhnya. Kiranya renungan ini membawa kita lebih dekat kepada Allah dan memperkuat iman kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Untuk menutup firman ini, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar dari sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui firman-Mu kami belajar tentang arti rencana-Mu bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau akan selalu menyertai masa depan kami, hidup kami. Tuhan, kami serahkan masa depan kami kepadamu. Kami yakin dan percaya rencana-Mu indah bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami, memberkati kami semua, memberkati kedua orang tua kami, juga saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Biarlah rencana-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.